Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Jimli Asidik menyatakan Anwar Usman bersalah karena tetap menjadi hakim dalam perkara nomor 90 mengenai batasan usia Capres-Cawapres. Padahal Anwar memiliki konflik kepentingan terhadap perkara ini. Karena Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan dampak dari hasil putusan tersebut adalah keponakan Anwar Usman. Majelis Kehormatan MK juga memberi waktu 2 hari kepada Wakil Ketua MK untuk memilih ketua baru. Memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga menjatuhkan bersalah melanggar kode etik kepada 8 hakim MK lainnya. Majelis Kehormatan MK menilai para hakim MK ini tidak menegur ketua MK yang ikut bersidang, padahal memiliki konflik kepentingan serta bocornya hasil putusan sidang MK sebelum dibacakan. Meski seluruh hakim MK mendapatkan vonis melanggar kode etik, namun hal ini tidak mengubah putusan MK nomor 90. Gibran Rakabuming Raka tetap dapat maju menjadi cawapres. Meski dicopot dari jabatannya, namun Anwar Usman masih tetap menjadi hakim MK dan tidak boleh bersidang sengketa pemilu. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Seperti biasa menjelang pagi dengan secangkir kopi, kita akan isi dengan sejumlah informasi terkini dan viral. Tentunya bersama saya MZ Ardiwinata selama 30 menit ke depan. Inilah Cakrawala. Ya, berita selanjutnya datang dari Gaza, pemirsa. Lebih dari 10.000 warga sipil Palestina menjadi korban jiwa akibat kebengisan Zionis Israel yang menggempur Gaza selama 1 bulan. Sebagian besar korban jiwa adalah perempuan dan anak-anak. Seorang anak perempuan digotong dari ambulans. Sementara seorang anak laki-laki dengan wajah berlumuran darah dan penuh debu dibawa ke rumah sakit Abu Yusuf Al-Najjar dengan sepeda motor. Pemandangan memilukan ini terjadi setiap hari di jalur Gaza sejak gempuran Israel dimulai 1 bulan lalu. Petugas evakuasi bersama warga bergegas berusaha menyelamatkan warga lainnya yang masih terjebak reruntuhan. Israel terus membombardir tempat-tempat tinggal warga di Gaza. Serangan udara Israel salah satunya menghancurkan kamp pengungsian Nusairat, Gaza Tengah. Orang-orang berkumpul di antara tumpukan puing-puing bangunan. Hari ke-31 serangan, jumlah warga Gaza yang tewas melampaui angka 10.000 orang. Di antara mereka terdapat lebih dari 4.100 korban jiwa anak-anak dan lebih dari 2.600 perempuan. Korban luka lebih dari 25.400 orang. Ya, sementara itu Israel pemirsa menuding sejumlah rumah sakit di Gaza, termasuk Rumah Sakit Indonesia serta sebuah masjid menjadi markas-markas pejuang Hamas. Tudingan tersebut lantas dibantah oleh Hamas serta pengelola Rumah Sakit Indonesia. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim menemukan peluncur-peluncur roket di dekat sebuah masjid di Gaza bagian utara. Para Zionis yakin puluhan roket itu disiapkan untuk ditembakkan terhadap mereka. Tidak hanya itu, Zionis Israel menuding peluncur-peluncur roket juga tersembunyi di rumah-rumah sakit di Gaza. Menurut Israel, di bawah tanah rumah-rumah sakit tersebut terdapat bunker dan terowongan-terowongan untuk digunakan Hamas bergerilya. Salah satunya Rumah Sakit Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Israel mencoba untuk melakukan satu kebohongan publik yang seakan-akan bahwa Rumah Sakit Indonesia ada
menyimpan atau ada membuat satu seperti bunker yang menyimpan solar. Dan oleh sebab itu, apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan juga membantah organisasinya memiliki peluncur roket serta terowongan bawah tanah di dekat rumah sakit seperti yang dituduhkan Israel. Hamdan mengatakan foto lubang yang ditunjukkan oleh militer Israel bukanlah jalan masuk ke terowongan, melainkan untuk menyimpan bahan bakar. Diduga, tudingan Israel itu sengaja dikeluarkan karena Zionis ingin menyerang rumah sakit Indonesia yang merupakan fasilitas kesehatan terbesar kedua di Gaza. Faktanya, beberapa hari lalu sejumlah rumah sakit di Gaza digempur oleh Israel. Saat ini 2 rumah sakit di Gaza masih beroperasi untuk menangani para korban kebengisan Israel, yaitu Rumah Sakit Ashifa dan Rumah Sakit Indonesia. Dengan segala keterbatasan, para petugas di kedua rumah sakit ini masih terus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan warga Palestina. Apa yang terjadi di Gaza, pemirsa, membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan perlunya dana bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Gaza di tengah perang yang masih berlangsung. Dana bantuan untuk Gaza yang disebutkan Sekjen PBB sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18,8 triliun rupiah. Berbicara di markas besar PBB New York, Amerika Serikat, Guterres menekankan kembali perlunya jeda kemanusiaan di Gaza untuk memungkinkan bantuan bisa diulurkan bagi warga Gaza yang terdampak perang. Desakan untuk Gaza kemanusiaan telah disampaikan sejak beberapa hari lalu. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas. Kekejian Israel di Gaza, pemirsa, terus menuai aksi protes di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, pengunjuk rasa protes keras karena telah mengirim kapal militer untuk Israel. Pangkalan militer Amerika Serikat di Turki juga menjadi sasaran aksi unjuk rasa bela Palestina. Kericuan terjadi di pangkalan militer Amerika Serikat Incirlik, dekat Adana, Turki. Masa pengunjuk rasa membawa bendera Palestina dan menyatakan solidaritas untuk warga Palestina yang ditindas oleh Zionis Israel. Tapi mereka diusir oleh polisi yang menembakkan semprotan air dari water cannon serta gas air mata. Para pengunjuk rasa telah menempuh perjalanan 940 km dari Istanbul sejak Jumat lalu demi aksi solidaritas untuk Palestina di pangkalan angkatan udara milik Amerika Serikat ini. Sementara itu di Amerika Serikat, ratusan pengunjuk rasa bela Palestina memblokade jalan menuju pelabuhan Tacoma, negara bagian Washington. Di pelabuhan ini baru saja tiba kapal militer yang diduga membawa pasokan senjata untuk dikirim ke Israel. Para pengunjuk rasa mengecam serangan Israel terhadap Gaza. Beberapa hari yang lalu, aksi blokade pelabuhan juga dilakukan massa pengunjuk rasa di Oakland, California, ketika kapal tersebut sandar di sana. Ya, sementara itu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan juga Kedutaan Besar Indonesia di Kairo, Mesir telah mengevakuasi satu keluarga WNI dari Palestina. Alhamdulillah keluarga ini tiba dengan selamat di Indonesia. Warga negara Indonesia Abdillah Onim dan 3 orang anaknya, juga istrinya yang berkewarganegaraan Palestina, tiba dengan selamat di Indonesia. Mereka datang melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin sore kemarin. Keluarga Abdillah Onim sangat terharu dan tidak menyangka dapat selamat dari peperangan yang terjadi selama 27 hari di wilayah Gaza, Palestina. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa bernapas setelah 27 hari. Setelah 27 hari menyaksikan bagaimana pertempuran yang sangat dahsyat. Bahkan
akan tidak percaya bisa berada di sini. Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo Mesir memfasilitasi kepulangan Onim dan keluarga ke tanah air dari pusat konflik Israel-Hamas di Gaza lantaran sudah tidak ada lagi tempat berlindung dari gempuran Zionis di wilayah Gaza. Onim sekeluarga berhasil dievakuasi dari Gaza melalui perbatasan Rafah dan dibawa ke KBRI Kairo pada Jumat 3 November lalu. Perbatasan Rafah adalah satu-satunya jalur untuk mengeluarkan warga negara asing di tengah konflik yang terus berkecamuk antara Israel dan pejuang Hamas. Viral, detik-detik wanita lompat dari jembatan penyeberangan. Informasi akan hadir saat lagi, tetaplah di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda masih kembali bersama kami tentunya di Cakrawala. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Jakarta. Sementara itu Anies Baswedan menghadiri acara Maulid Nabi di Jakarta Selatan dan Ganjar Pranowo berdiskusi dengan ratusan kaum milenial di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Semuanya kami rangkum dalam Pemilu Terkini. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI, Kapolri, mendampingi Presiden Jokowi dalam acara Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Rakernas LDII yang dibuka langsung oleh Presiden Jokowi mengulas soal pembangunan nasional dan penyelesaian masalah kebangsaan. Prabowo menilai LDII memiliki muatan budaya olahraga yang telah kuat mengakar. Rakernas LDII yang berlangsung hingga tanggal 9 November bertemakan mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI. Dalam forum diskusi, Ganjar Pranowo membahas beragam isu termasuk digitalisasi pelayanan pemerintah, keterlibatan pemerintah dalam memberikan ruang kreatif dan peluang kerja bagi anak muda, serta harapan untuk menstabilkan harga sawit yang harus stabil. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menambahkan bahwa pemerintah perlu terlibat dalam memberikan dukungan terhadap ide kreatif anak muda. Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memberikan ruang lebih kepada anak muda ketika nanti menjadi Presiden 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menghadiri acara Maulid Nabi dan Haul Khutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Dalam acara yang berlangsung di Majelis Darul Mustafa Al-Madinatul Munawwaroh itu, Anies menyampaikan pesan tentang pentingnya hubungan antara negara dengan ulama. Di hadapan para jemaah, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan akan berusaha menjadikan situasi negara yang tenang dan teduh karena keadilan. Pemirsa, kendati logistik pemilu sudah tiba dan diterima oleh 11 KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, namun demikian masih terdapat banyak kerusakan. Sementara itu di Maros, Sulawesi Selatan, ratusan botol tinta warna rusak akibat proses pengiriman. Tiga jenis logistik pemilu 2024 berupa kotak suara, bilik suara, serta segel saat ini sudah tiba dan diterima di 11 KPU Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi. Namun dari hasil sortir dan penghitungan masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, jumlah yang dikirim perusahaan penyedia logistik pemilu juga tak sesuai. Kekurangan maupun penggantian logistik yang rusak sudah dilaporkan ke perusahaan penyedia logistik pemilu. Ratusan botol tinta warna logistik pemilu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan rusak akibat proses pengiriman dari Tangerang, Banten. Barang logistik pemilu yang rusak ini akan dilaporkan kembali untuk dilakukan penggantian. Seluruh logistik pemilu yang tiba ditampung sementara di 3 gudang logistik milik KPUD Maros yang telah disiapkan. Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Praktisi kesehatan menjelaskan konsumsi penggunaan air kemasan guna ulang ternyata aman bagi ibu hamil. Memang sebelumnya beredar informasi kalau penggunaan air kemasan guna ulang ini tidak baik untuk dikonsumsi, khususnya untuk ibu hamil.
Air minum kemasan galon guna ulang dinyatakan aman dikonsumsi dan tidak membahayakan kesehatan janin. Sebelumnya beredar anggapan mengenai air galon guna ulang yang tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Praktisi kesehatan dokter kandungan menjelaskan, penggunaan air galon guna ulang pada ibu hamil justru disarankan karena mengandung mineral yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan janin. Pemirsa, seorang wanita nekat melompat dari jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Wanita ini diduga hendak melakukan bunuh diri namun selamat dan ia menderita patah tulang belakang. Warga di sekitar Jalan Otista Jatinegara, Jakarta Timur dikejutkan dengan tindakan seorang wanita yang nekat melompat dari atas jembatan penyeberangan orang atau JPO. Detik-detik badan wanita tersebut jatuh dan menimpa sejumlah pedagang yang hendak naik JPO terekam kamera CCTV. Warga yang panik melihat korban terkapar di trotoar langsung menghubungi petugas kepolisian. Korban adalah wanita berusia 30 tahun. Ia mengalami patah tulang belakang dan kini dirawat di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Polisi masih menyelidiki motif wanita tersebut nekat melompat dari JPO serta mencari tahu identitasnya. Dan kasus ini ditangani oleh Polsek Jatinegara. Masih dari Jakarta, pemirsa, puluhan penumpang bus Transjakarta jurusan PGC Juanda panik berhamburan usai bus yang mereka tumpangi mengeluarkan asap tebal. Saat itu bus melintas di Koridor 5 Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Kepanikan tak terhindarkan saat bus mengeluarkan asap pekat pada bagian mesin. Sebagian penumpang mengevakuasi diri lewat pintu depan yang telah terbuka. Sementara ada juga penumpang yang memecahkan kaca bus demi bisa menyelamatkan diri. Bus diketahui tiba-tiba mengeluarkan asap dalam mesin hingga memenuhi kabin bus. Beruntung tak ada api yang muncul dari bagian mesin sehingga tidak ada korban dari kejadian ini. Usai kejadian, para penumpangnya dialihkan ke bus lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Untuk para ibu-ibu terutama ya, ini harga cabai dan juga bumbu dapur di sejumlah wilayah di Indonesia terus mengalami kenaikan. Bahkan tak tanggung-tanggung harga cabai merah mencapai Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai membuat omset pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat turun hingga 50%. Harga cabai rawit merah yang semula Rp70.000 per kilo kini menjadi Rp85.000 per kilonya. Cabai merah keriting yang semula Rp40.000 per kilonya kini menjadi Rp75.000 per kilonya. Sementara cabai hijau juga mengalami kenaikan rata-rata hanya Rp15.000 dari harga biasanya. Petani cabai rawit di Desa Sukorejo, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, serentak melakukan panen raya pada musim kemarau tiba. Harga cabai rawit yang terbilang mahal ini hingga mencapai Rp62.000 per kilogramnya menjadi berkah tersendiri bagi petani karena harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogramnya. Dampak kemarau panjang, harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Selasa siang naik 100% akibat para petani gagal panen. Kenaikan terjadi pada harga cabai merah dan cabai rawit yang melambung tinggi di pasaran. Seperti di Pasar Karamat Mulia, Kabupaten Kuningan, Selasa siang harga cabai merah naik 100%. Harga cabai merah besar kini dijual Rp70.000. Awalnya hanya Rp30.000 per kilonya. Cabai rawit tadinya Rp30.000 naik menjadi Rp70.000 per kilonya. Sementara cabai rawit merah tembus Rp100.000 yang tadinya hanya Rp40.000 per kilonya.
Sudah sepekan terakhir ini, harga semua jenis cabai di pasar tradisional Pabaeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat dari harga normal. Kenaikan signifikan terjadi pada penjualan cabai rawit dan cabai keriting. Untuk cabai rawit dijual dengan harga Rp60.000 dari harga sebelumnya di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Cabai keriting dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram dari sebelumnya di harga Rp30.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah dijual dengan harga Rp40.000 dari harga sebelumnya Rp25.000 per kilogram. Ya, dan berita yang satu ini pemirsa mungkin akan menjadi referensi makan siang Anda. Khususnya bagi Anda pecinta kuliner pedas, Anda wajib mencoba ayam pedas godong gedang. Jadi gurihnya ayam kampung ini berpadu dengan kuah rempah yang pedas pastinya menggugah selera. Berikut informasinya. Melihat tampilan daging ayam kampung dengan kuah bertabur bawang goreng dan cabai pasti membuat selera makan Anda tergugah. Inilah menu ayam pedas godong gedang. Kuliner khas warung makan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Tambah Rejo, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Meski terlihat sederhana, soal rasa tak perlu diragukan. Ayam pedas godong gedang menggunakan ayam kampung muda dengan ragam bumbu rempah pilihan yang segar. Cara membuatnya pun cukup mudah. Aneka bumbu rempah yang sudah dihaluskan disangrai tanpa minyak hingga aromanya keluar. Selanjutnya, campurkan santan kelapa segar lalu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, barulah daging ayam kampung muda yang sudah dimarinasi dimasukkan dalam kuah pedas hingga bumbu meresap sempurna. Yang spesial, ayam pedas yang masih panas ini disajikan di atas daun pisang, sehingga memiliki rasa dan aroma yang khas. Tekstur ayamnya ini matang, juicy dalamnya. Jadi aku suka tekstur ayam kayak gini, aku suka. Soal harga, ayam pedas godong gedang dengan porsi besar dibanderol Rp150.000 dan bisa dinikmati untuk 4 orang. Waduh, jadi lapar nih pemirsa ya, padahal masih pagi nih. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Cakrawala pada pagi hari ini pemirsa. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Cakrawala esok pukul 5 pagi. Dan saya MZ Ardunato undur diri, terima kasih banyak sudah menyaksikan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.